kuantum itu. Oke, finite square well potensial sumur. Nah, modelnya seperti ini ya. Model seperti ini sudah banyak ya di buku kuantum ya, dan solusinya juga sudah apa namanya sudah kita kenal dengan baik gitu. Nah ini. Nah sekarang bentuknya sumur begini. Nah ini ya. Yang ini adalah potensial Vx ya. Ini potensial Vx. Nah, yang ini dari 0 kok 0 dari min L sampai L. Nah ini dari min L sampai L. Terus apa namanya? Ini dengan ya, ini dengan kedalaman ya, dengan kedalaman V0 ya. Nah, titik nolnya tuh di sini. Nah, titik nolnya tuh di sini. Nah, titik nolnya di situ ya. Nah, titik nolnya tuh di sini. Nah, ini 0. Nah, ini kedalamannya V0. Nah, ya sehingga ya nanti kita bisa modelkan potensialnya itu bentuknya itu. Nah, ya modelnya itu bentuknya begini ya. Nah, Vx ya atau V ya itu bernilai 0 ya. Kalau di apa namanya di daerah sini ya, di daerah sini dan di daerah kirinya min L ya, katanya L dan kirinya min L ya. 0 ketika ya 0 ketika X lebih dari L ya, atau eh, L bareng S. Nah, tak hingga ini begini juga boleh ya. Terus yang ini min L sampai X sampai min tak hingga ya. Nah, gitu. Nah, oh sorry. Betul ya. X-nya kurang dari min L. Nah, ini kebalik ya. Ini kebalik. Nah, ini dari min tak hingga X kurang dari min L. Dan dia bernilai minus V0. Ya, ingat ya, dia kan potensialnya di dalamnya V0 ini ya. Nah, ini di dalamnya 0 sini, kedalamannya V0 itu di antara min L sampai X sampai L ya, begitu. Nah, ini kita punya dua solusi ya. Seperti biasa, solusinya di sini ya. Ini solusi untuk keadaan terikat di bound state di sini ya. Nah, sini dan ada juga solusi yang di sini. Nah, itu ya. Nah, ini kita kenal dengan nama solusi yang bound state ya. E kurang dari V0, E lebih dari V0 ini dikenal dengan nama scattering state ya. Nah, yang scattering state nanti ada analisis menarik, yaitu kita bisa membahas tentang koefisien transmisi dan refleksi di sini di E lebih dari V0. Kalau E kurang dari V0 nggak bisa, karena keadaan bound state itu tidak bisa kita bahas tentang koefisien refleksi dan transmisi ya. Nah, kita bahas dulu yang E kurang dari V0 ya. Nah, kalau yang kemarin kan bentuknya yang setengah itu kan hanya ada keadaan bound state ya kalau nggak salah ya. Kalau keadaan bound state yang kemarin itu kita tidak bisa eh, mencari koefisien refleksi dan transmisinya. Bukan hal yang menarik di sana. Nah, bentuk yang seperti ini itu sebenarnya generalisasi dari bentuk semi infinite potensial kemarin ya. Nanti ada solusi Gasol dan solusi genap yang akan kita ketemukan sama seperti kemarin ya. Nah, ini kita bagi jadi 3 daerah ya. Nah, ini di daerah pertama ya, di luarnya daerah kedua dan daerah tiga ya. Nah, kita paling mudah bahaskan dulu yang kita bahaskan di daerah kedua ya, daerah kedua. Nah, daerah 1 dan 3 dulu lebih mudah. Nah, di daerah ya, nah ini daerah 1 dan 3 ya. Di mana daerah 1 dan 3 potensialnya itu adalah 0 ya, di sini. Ini di sini kan 0 ya, ini angka 0 ini. Nah, ini angka 0 nih ya. Ini nggak usah inilah ya. Nah, itu angka 0. Nah, sedangkan energinya karena dia kurang dari V0 itu energinya negatif ya. Energinya negatif. Nah, sehingga kita bisa konstruksi persamaan Schrödinger akan menjadi sebagai berikut: min h bar kuadrat per 2m ya, D2
C, ya ini sudah mewakili 1 dan 3 ya, dx kuadrat, ya, V-nya 0, nah, kan E dikalikan C, E-nya kan minus E dikalikan C, nah, sehingga kita punya, ya, ini D2C per dx kuadrat, ini sama dengan 2ME per H bar kuadrat C, ya. Nah, kita ambil saja ini koefisiennya ini adalah, ya, katakanlah di sini K kuadrat ya. Nah, sehingga kita punya K itu sama dengan ya, akar 2ME per H bar ya. Nah, maka kita punya solusi ya C1 ya dan C3 ya. Nah, solusinya sama ya. Nah, bentuknya eksponensial ini ya. Berarti yang pertama misalkan aja A, E, KX ya. Ingat gak ada I ya. Kalau bentuknya I tanpa minus tanpa I ya. Nah, tambahkan B, E, min K, KX. Yang C3 kita bedakan ya, jangan A sama B. Katakanlah kita pilih E sama F ya. E pangkat E KX tambah F E pangkat minus K, KX. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Berarti C1 kan dari sini. Ya, di C1 di sini. Artinya gelombang datang dari jarak min tak hingga. Ya. Gelombang datang dari min tak hingga jauh menuju min N. Artinya pada jarak min tak hingga dia gelombangnya harus finite. Ya, ketika X min tak hingga ya berarti sisi satunya harus finite ya. Ini kita namakan syarat keberhinggaan. Jadi kita punya A E pangkat min tak hingga plus B E pangkat tak hingga masuk ke batasnya itu. Nah, ini menghasilkan nilai tak hingga. Nah, ini 0. Nah, maka fungsi gelombangnya kan akan meledak di sini. Ya, akan infinite di sini. Maka agar ini finite di min tak hingga alias 0 ya, harus 0, maka nilai B ini kita batasi ini sama dengan 0 ya. Nah, ini harapannya agar sama dengan 0. Nah, sehingga kita punya B-nya sama dengan 0, maka kita punya C1 itu adalah A E pangkat K KX. Nah, hal yang sama juga ketika gelombangnya akan merambat ke sana dari L menuju sampai tak hingga, fungsi gelombang di 3 pun harus finite ya. Harus 0 juga. Nah, maka ini X ketika sama dengan tak hingga, kita gunakan syarat keberhinggaan jadinya C3 E pangkat tak hingga plus F E pangkat min tak hingga ya. Ini akan menjadi 0 dan ini akan menjadi tak hingga, maka otomatis kita pilih agar tak hingganya ini lenyap, maka E-nya itu harus kita pilih sama dengan 0 ya. Nah, maka ini kita dapat sama dengan 0, kita dapatkan E sama dengan 0 ya. Nah, kita punya berarti C3 sama dengan F E pangkat min K KX ya. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana perilaku pada daerah 2 ya. Di daerah 2. Nah, di daerah 2 ya. Daerah 2 itu potensialnya sama dengan min V0 dan energinya tetap negatif di situ ya. Nah, kita punya di sini berarti min H bar kuadrat per 2M ya, D2C2 per dx kuadrat ya, min V0 C2 sama dengan min E C2 ya. Nah, kita punya di sini berarti D2 C2 per dx kuadrat itu sama dengan ya, kita pindahkan ruas min 2M per H bar kuadrat ya, V0 min E C2 ya. Nah, V0 pindah ke sana kan jadi positif ya, tapi negatifnya tukar ke sana ya, dikalikan negatif semua. Nah, sehingga kita pilih saja ya, kita pilih yang ini tuh sama dengan ini sama dengan L kuadrat ya, sehingga kita punya L itu sama dengan akar 2M V0 min E per H bar ya. Nah, oke. Nah, berarti kita punya solusinya itu adalah ya, kalau solusinya seperti ini itu jelas ya, eksponensial yang pangkatnya IKX tambah E pangkat min IKX. Tapi aku pengen menulis di sini dalam bentuk sinus cosinus juga sah-sah saja ya. Berarti kan K cosinus LX tambah ya K cosinus LX. Nah, ini LX tambah D sinus LX ya. Gitu. Maka kita punya fungsi gelombang yang lengkap di sini. Sekarang C itu sama dengan ya yang C1 itu
ya, si 1 itu AE pangkat KX ya, si 3 itu FE pangkat min KX, yang si 2 itu C cosinus LX tambah D sinus LX. Nah, untuk kasus yang ini ya, kita bisa membahaskan solusinya ya. Solusinya, bicara masalah solusi, yang menarik adalah di bagian E kurang dari V0. Tapi bicara koefisien transmisi refleksi, yang menarik adalah di daerah E lebih dari V0 ya. Yang E lebih dari V0 ini nggak menarik solusinya. Jadi solusinya ya gitu-gitu aja gitu. Nah, oke. Sekarang gini ya. Nah, ini sudah betul seperti ini. Nah, sekarang tentu saja di sini ini punya 3 daerah ya. Tadi kita ukit lagi ya. Nah, ini punya 3 daerah ya. Tadi di mana? Ini 0, ini 0, ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Ini min L sampai L ya. Nah, tentu saja kita bisa menggunakan syarat kontinuitas di masing-masing tempat ya. Pertama, kontinuitas di X sama dengan min L ya. Kontinuitas ya di X sama dengan min L ya. Di min L artinya di sini melibatkan fungsi gelombang pada daerah 1 dan 2 ya. Nah, sehingga kita punya di sini ya si 1 ya, X sama dengan min L itu sama dengan si 2 atau X sama dengan min L ya. Nah, ya udah kita masukkan saja semua fungsi gelombangnya di sini. Ya, si 1 itu A E pangkat min KL, yang si 2-nya ini ya C cosinus min KL ya, tambahkan D, oh sorry, bukan K itu ya, ini L kecil ya. Nah, ini sering keliru nih. Ini cosinus min L ya, tambahkan D sinus ya LL ya. Nah, min LL ya. Nah, kita punya ini kalau misalkan cosinus minus itu adalah tetap positif ya. AE pangkat min KL, ini C cosinus ya LL ya, tambah ini min D sinus LL ya. Nah, itu yang ini fungsi gelombang yang pertama ya. Nah, yang kedua ya, yang ini. Nah, ya, aku pindahkan ke sini biar cukup tempatnya. Nah, yang kedua itu kontinuitas, tetap sama ya. Yang kedua kontinuitas yang kedua itu perihal turunannya. D1 per dx sama dengan min L itu harus sama dengan turunannya ya, di x sama dengan min L ya. Turunannya AE pangkat min KX tadi kan ini ya. AE pangkat KX ya, itu kan sama dengan KE pangkat KX di X sama dengan min L turunannya. Terus yang kedua itu turunannya ini ya, turunannya ini C cos itu kan min sin ya, min L C sin LX ya, tambahkan L D cosinus LX ya. Ini turunannya sin kan cos ya. Nah, ini di mana di X sama dengan min L ya. Nah, ini kita masukkan ya. Nah, ini kita geser aja ke sini nih. Ini ya. Nah, kita masukkan ini nanti ketika X sama dengan min L ya, ketika X sama dengan min L, yang ini tetap ya KE pangkat min KL. Ini sin kalau dimasukkan min L kan jadinya sin minus itu tetap sama dengan minus sin ya. Nah, berarti kan sama dengan positif. LC sinus LL ya. Cosinus minus tetap positif ya. Plus LD ya cosinus ya LL ya, sehingga kita punya di sini ya, kita punya di sini itu ya, kita punya ini ya, yang kedua ini. Yang kita sebut tuh persamaan kedua ya. Nah, ini tak geser aja biar lebih ada tempatnya. Ini ya. Nah, yang berikutnya itu adalah kontinuitas di X sama dengan L ya. Nah, yang kedua adalah ya
kontinuitas ya di X sama dengan L ya. Kalau di X sama dengan L tentu saja melibatkan fungsi gelombang yang kedua dan ketiga ya, karena berbatasan di sini. Nah, ya sehingga di sini ya pertama kita tulis di sini C2 X sama dengan L itu akan sama dengan C3 jika X sama dengan L ya. Nah, kalau dia positif ya, ini masukkan aja semua itu C2 itu jadi C cosinus ya L dia tambahkan D sinus LL ya, yang C3 F E pangkat min K KL ya. Ini sebut saja sebagai persamaan di 3 ya. Yang kedua ya, di turunannya D C2 per dx ketika X sama dengan L harus sama dengan dC3 dx ketika X sama dengan L. Nah, sehingga kita dapatkan itu, kalau kita turunkan kan, yang ini turunannya ini kan min sin ya, berarti kan min LC sinus LL ya, tambahkan yang ini turunannya sin kan cos ya, nah, tambah LD cosinus LL ya, turunannya yang C3 ini terhadap X ya, berarti kan min K ya, min KF ya, KF D pangkat min LL ya. Ini sebut saja ini persamaan 4 ya. Nah, kita kumpulkan lagi ya. Kita gabungkan lagi solusinya tadi dari persamaan 1 sampai 4 ya. Itu yang pertama yang A, yang itu ya, kita gabungkan, kita tuliskan. Nah, kita akan lihat ya. Nah, yang pertama itu A E pangkat min KL tadi sama dengan C cosinus LL min D sinus LL. Nah, ini ya, yang kedua A K E pangkat min KL sama dengan LC sinus LL ya, tambahkan LD cosinus LL ya. Yang ketiga itu tadi FE pangkat minus KL itu sama dengan K cosinus LL ya, kita gabungkan itu, tambahkan D sinus LL. Yang ketiga min K FE pangkat min KL ini sama dengan ya, sama dengan min LC sinus LL tambahkan LD ya cosinus L besar, L kecil L besar. Nah, tadi ini dari persamaan 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Nah, sekarang kita kelola masing-masing ya. Nah, kita harus pintar mengelola persamaan seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan ya persamaan 1 tak tambahkan persamaan 3 ya. Nah, otomatis yang 1 yang ini akan ditambahkan dengan persamaan yang 3 ini. Nah, sehingga kita akan dapatkan di sini, kalau kita jumlahkan ya, berarti tambah A plus F E pangkat min KL. Kalau dijumlahkan berarti min D-nya ini hilang ya, berarti sisa 2C cosinus LL ya. Nah, begitu. Itu 2C ya, 2C cosinus LL. Nah, sekarang kalau misalkan persamaan 2 kita kurang dengan persamaan 4 ya, apa yang terjadi? Yang kedua yang ini tak kurangi dengan persamaan 4. Nah, artinya yang ini AKE pangkat min KL akan ditambahkan dikurangi dengan ini ya, berarti kan akan jadi A plus F ya KE pangkat min KL ya. Nah, sementara yang ini 2 dan 4 dikurangi ini sampai ini habis, jadinya ini 2LC ya sinus LL ya. Ini sebut saja persamaan 5 ya. Ini persamaan 6. Nah, sekarang kalau misalkan persamaan 1 dan persamaan 3 kita kurangi ya. 1 dan 3 dikurangi ya. Ini berarti kan jadinya A min F ya E pangkat min KL
ya, itu jadinya ini sama ini habis, jadi ini jadi min 2D ya. Nah, jadinya itu min 2D. Nah, berarti min-nya dari sini boleh 2D sinus LL ya. Ini persamaan tuh 7. Nah, sekarang kalau persamaan 2 ya, tambahkan dengan persamaan 4 ya. Nanti ini sama ini dijumlahkan jadinya tetap ya min F ya, tapi ada K-nya ya, K E pangkat min KL. Nah, persamaan 2 sama 4 dijumlahkan. Ini sama ini dijumlahkan, C-nya lenyap, berarti sisa 2LD ya, cosinus LL ya. Sebut saja ini persamaan 8. Nah, sekarang ya. Nah, sekarang yuk kita pelajari solusinya. Nah, sekarang dari solusi ini ya, gimana kalau misalkan sekarang ya, dari solusi ini tak pindahkan lagi aja lah. Ya, biar gak bolak-balik scroll aku. Ini gimana kalau misalkan sekarang kita pelajari ini ya, solusi yang gasal ya, solusi gasal. Nah, ini ya, kita pelajari solusi solusi genap dulu deh ya, solusi genap ya. Nah, jadi ada solusi yang genap, ada yang solusi yang gasal. Ya, solusi gasal nanti akan membawa solusi yang sama seperti kemarin. Nah, ya solusi genap. Nah, solusi genap itu terjadi kalau misalkan ya A ya plus F-nya ya, ini yang ada melibatkan A plus F itu tidak sama dengan 0 ya. Artinya di sini kalau A sama F tidak sama dengan 0 ya, akan mengibatkan C-nya pun tidak sama dengan 0 ya. Nah, artinya di sini A tidak boleh sama dengan min F ya. Artinya A tidak boleh sama dengan min F. Berarti yang diizinkan hanyalah A sama dengan F ya. Nah, maka di sini kita punya kalau A sama dengan F, berarti kita punya D-nya sama dengan 0 ya. Nah, berarti kalau begitu ya, kalau begitu ini kalau D-nya sama dengan 0, maka kita punya solusi yang atas ini ya. Kita pilih yang terserah deh. Misalkan kita pilih yang persamaan 5 ini. Ya, persamaan 5 itu A plus F E pangkat minus KL itu akan sama dengan 2C cos LL ya. Nah, 2C cos LL. Nah, kalau kita masukkan ya, A sama dengan F, berarti kan di sini jadinya akan jadi 2F ya. E pangkat minus KL ini akan sama dengan 2C cosinus LL. Nah, maka kita punya di sini nilai F-nya akan menjadi ya C E pangkat LL cosinus ya, cosinus E pangkat KL cosinus LL gitu. Nah, ya otomatis nilai A-nya pun akan sama ya, nilai A-nya kan akan sama ya. A juga akan A sama dengan F tuh C E pangkat KL ya, cosinus LL. Nah, berarti solusi yang genap nanti akan menjadi bagaimana? Berarti kan yang C itu ya, tadi kan kita punya 3 fungsi gelombang ya. 3 fungsi gelombang yang ini tadi. Nah, otomatis ya kita akan pindahkan di sini. Nah, kita mendapatkan solusi yang lebih umum ya di sini. Nah, ini ya, jadi solusi kemarin tuh juga ada opsi yang seperti ini. Nah, ini. Nah, ini ya, karena A-nya itu kan sama ya. Nah, ini kan A-nya sama, berarti kan ini ya kita tuliskan jadi satu ini ya. Nah, berarti kan di sini A-nya sama dengan tadi CE pangkat KL cos LL ya, berarti kan C1 itu CE pangkat KL cosinus LL dikalikan ini E pangkat KX ya. Yang C2 karena di sini tadi apa? Karena D-nya sama dengan 0, maka sisa C-nya doang ya. Jadi cukup ini C cosinus LX ya. Yang C3 ini F yang sama dengan CE pangkat KL ya, cosinus LL E pangkat min
KX, ya. Nah, sekarang nyari solusi itu tidak usah ribet-ribet ya. Jadikan satu koefisien ini sudah betul, ya. Misi dari potensial yang ribet-ribet itu jadikan fungsi gelombangnya satu bentuk ya. Dalam artian satu konstanta C, C, C. Nah, sisanya tinggal masalah normalisasi aja, ya. Nah, itu solusi yang genap. Nah, terus dari solusi genap ini berarti kita hanya mempedulikan persamaan 5 dan persamaan 6. Nah, kalau persamaan 5 dan 6 kita bagi sekarang, ya. Nah, persamaan 5 dan 6 kita bagi, ya. Nah, 6 dan 5 kita bagi. Ya, serah yang mana aja. Ya, kalau persamaan 6 dan 5 kita bagi, itu akan jadi gimana? Ya, 6 dibagi persamaan di 5. Nah, ini kita bahas yang solusi genap dulu, ya. Nanti ada yang solusi gasal, ya, fungsi gelombang yang antisimetri gitu. Nah, kalau kita tuliskan berarti kan 2K K sinus ya LL dibagi dengan ya 2 C ya kosinus LL ya. Tadi kan bersama 6 sama 5 dibagi A plus F E pangkat min LL ya. Jadi K ya. Ini K ya dibagi dengan A plus F E pangkat min KL ya. Nah, otomatis ini sama dengan 2 coret, C coret ya, A plus F coret, E pangkat ini coret ya. Nah, berarti jadinya ini akan jadi tangen ya LL besar ini sama dengan sebentar, ini kok bentar yang kalau 6 dibagi 5, 6 dibagi 5. Oh, yang A plus F itu K ya. Nah, kalau yang ini tuh L, kebalik ya, jadi L. Nah, berarti ini kan jadinya bukan jadi K per L ya. Nah, ini ya akan kembali ke persamaan yang hampir mirip dengan kemarin. Ya, ini persamaan untuk solusi ya, ini untuk solusi genap ya. Nah, sekarang nilai-nilai berapa saja yang diizinkan? Ya, kita nanti kalau masalah plot aku pasrahkan ke kalian ya. Nah, tapi kalau sekarang aku lebih tertarik pada solusi yang potensialnya sangat-sangat besar ya. Nah, gitu. Ya, jadi artinya dari sini kita punya K itu sama dengan L tangen L besar ya. Nah, kemarin kita juga punya ya, tadi kita punya K itu tadi akar 2ME per H bar, sedangkan L itu adalah akar 2M V0 min E per H bar ya. Nah, kalau kita kalau kita di sini jumlahkan secara kuadratis ya, berarti kan di sini K kuadrat plus L kuadrat itu akan jadi sama dengan suku yang ada E-nya akan hilang. Maka kita punya di sini 2M V0 per H bar kuadrat ya. Nah, masukkan di sini bahwa K-nya sama dengan L tangen itu. Ketika jadinya L kuadrat tangen kuadrat ya L tambahkan L kuadrat sama dengan 2M V0 per H bar kuadrat ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita keluarkan ya. Ini keluarkan L kuadrat ya. Tangen kuadrat LL plus 1 ya. Ini sama dengan 2M V0 per H bar kuadrat. Nah, sekarang kalau kedua ruas tak kalikan L besar kuadrat kan sah-sah saja di sini. Nah, berarti di sini aku misalkan saja yang Z-nya itu sama dengan L kecil kali L dan Z0-nya sama seperti kemarin 2M V0 L besar kuadrat dibagi H bar kuadrat. Artinya Z0 ini parameter bebas ya, yang di sini sangat bergantung pada kedalaman sumurnya V0 dan lebar sumurnya. Nah, gitu. Nah, artinya di sini kita bisa buat nanti ini sama dengan Z kuadrat di sini ya, tangen kuadrat Z min 1 plus 1 itu sama dengan Z0 kuadrat ya. Ini sama dengan akar ya. Ya, akar. Nah, ini kita pilih solusi yang akar. Nah, ini ya. Ini per H
bar ya, ini L. Nah, karena kalau dikuadratkan akan balik ke sana. Nah, gitu. Nah, nanti kita punya di sini setelah kita otak-atik ya, di sini tangen Z itu akan sama dengan ya akar ya Z0 per Z kuadrat min 1 ya, gitu. Nah, ya ini. Nah, kita sudah punya solusi ini. Nah, kita sebut saja ini persamaan 9 ya. 5, 6, 7, 8 sama 9. Nah, ini yang dikenal dengan nama ya, kemarin kita sudah dapat ini ya. Tapi kemarin kita punya yang solusi Gasal, ini disebut dengan persamaan ya transendental ya. Nah, kalau kita plot seperti kemarin kan lama ya. Nah, kita sekarang pilih asumsi saja ya. Asumsi saja bagaimana jika V0-nya kedalamannya itu sangat sangat besar mendekati tak hingga dan lebar sumurnya juga sangat besar mendekati tak hingga. Nah, akibatnya Z0 juga akan mendekati tak hingga. Nah, apa yang terjadi ketika Z0 mendekati tak hingga? Nah, maka nilai tangen Z-nya pun akan blow up ya. Tangan Z-nya akan blow up menuju tak hingga. Dan nilai tangan Z yang nilainya blow up mendekati tak hingga itu dipenuhi ya, tangan berapa yang nilai tak hingga itu akan dipenuhi nilai Z yang ya, nilai Z yang mendekati N plus setengah Pi ya, dengan N-nya itu 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, artinya sekarang nilai Z-nya sangat bergantung pada nilai N-nya tadi ya. Nah, coba kalau misalkan di sini N-nya 0, berarti tangan 90. Tangan 90 kan tak hingga. N-nya 1, tangan 3/2 juga tak hingga, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, artinya kalau misalkan Z-nya bergantung pada N, maka L kecil ini juga akan bergantung pada N. Ya, maka tadi kita punya Z itu kan sama dengan L kali L besar, maka kita punya di sini L itu sama dengan Z per L. Ya, nah sehingga kita punya di sini ya Ln itu sama dengan ya Zn per L ya. Nah, kita punya di sini ya N plus setengah Pi per L ya. Nah, maka selain daripada itu nilai K-nya pun juga sama ya. Dia bergantung pada N juga. Dan kita punya K-nya itu ya L tangan L besar. Nah, sehingga di sini nilai K N sini Ln tangan ya, tangan Ln kalikan L ya, ini sangat bergantung pada N di situ. Nah, artinya fungsi gelombang tadi ya, berarti fungsi gelombang tadi ini masing-masing K dan L di sini juga bergantung pada N ya, itu juga bergantung pada N gitu. Nah, ini ya, fungsi gelombang ini juga bergantung pada N di sini. Nah, maka solusi fungsi gelombang. Nah, ini fungsi gelombang. Nah, ini bergantung pada N sekarang. Ingat ya, kalau sebuah variabel di matematis ya, dia bergantung pada nilai N tertentu, dia beri dia koefisiennya juga bergantung pada N. Ya, ini juga si 1N, ya. Ini si 1N, ini si 2N, ini si 3N. Ya, ini cos L. N dikalikan L, KN kalikan X, ya. Ini I, ini K, ya, ini K, ini L, ini, ya. Nah, ini KN L, ya, cos LN L, pangkat KN X, ya. Nah, ini juga bergantung pada N, bergantung pada N, LN-nya bergantung pada L, ya. Nah, itu, ya, sangat bergantung pada N sekarang, ya. Nah, begitu. Ini solusi fungsi gelombangnya. Nah, itu solusi fungsi gelombang untuk yang keadaan gasal. Solusi genap, ya. Solusi genap. Gitu ya. Nah, oke. Berarti sekarang ya. Nah, sekarang gitu. Kalau ada fungsi gelombang juga ada solusi energi, ya. Nah,
nanti tolong kalian plot ini ya. Ini kalau N-nya 1 gimana ya, anggap aja K-nya ini 1 gitu ya, boleh-boleh aja ya. Nah, itu akan jadi hal yang menarik itu. Nah, energinya, kalau cari energi kita lihat daripada kita lihat dari variabel mana tadi? Kalau energi kita lihat dari variabel L kecilnya tadi. Ya. L kecil tadi kan perumusannya ini ya. L itu kan ini ya, 2M V0 min E per H bar ya. Nah, dari sini kita punya itu kita akan punya energinya itu akan menjadi ini ya. E itu kan menjadi ya V0 ya min 2M ya, 2M H bar kuadrat per ya sorry kebalik ya, H bar kuadrat ya, H bar kuadrat L kuadrat per 2M ya. Nah, artinya energinya berada pada di dalam V0 sejauh ini ya, V0 sejauh ini ya, gitu. Nah, berarti tadi kan karena L-nya bergantung pada N, maka E-nya juga bergantung pada N ya. Dimana di sini nilai Ln-nya itu sama dengan N plus setengah Pi ya, gitu. Nah, di mana N-nya jelas dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini adalah solusi energi. Gitu. Nah, ya, itu untuk solusi yang genap. Nah, sekarang bagaimana perihal solusi yang gasal? Ya, solusi yang gasal. Ya, solusi yang gasal mirip sama kayak kemarin. Nah, solusi gasal. Ya, kalau solusi gasal, ya, itu bagaimana kira-kira pendekatannya? Nah, jelas kalau solusi yang gasal, ya, kita ambil, ya, kita tuliskan lagi saja ya fungsi gelombangnya biar gak bingung ini. Ya, yang ini ya, ini. Nah, kita tuliskan lagi di situ. Ini ya, kalau solusi yang gasal. Nah, itu ya, terminologi gasal genap itu dari sini ya. Kalau tadi kan genap itu karena cosinus itu. Ya, solusinya memberikan nilai cosinus ya. Kalau genap itu memberikan nilai sinus. Nah, di sini yang solusi gasal, kalau tadi yang genap kan A plus F-nya nggak sama dengan 0. Nah, sekarang kalau ini A min F-nya nggak boleh sama dengan 0. Ya. Kalau A min F nggak boleh sama dengan 0, artinya di sini nilai D-nya tidak boleh sama dengan 0 di sini. Nah, artinya di sini karena A min F tidak boleh sama dengan 0, maka A nggak boleh sama dengan F. Maka A yang diizinkan hanyalah sama dengan min F. Ya. Nah, sehingga kalau A yang sama dengan min F, di sini nilai C-nya yang sama dengan 0. Ya. Nah, maka di sini ya, kita pilih salah satu deh. Kita pilih yang ini. Ya, misalkan yang min ya, A min F E pangkat min KL itu tadi 2D sinus L besar ya. A itu sama dengan min F E pangkat min KL di sini sama dengan 2D sinus L besar. Berarti ini jadinya F kan akan sama dengan D E pangkat ya KL sin L besar ya. Nah, karena A-nya sama dengan min F, berarti di sini nanti kalau kita tuliskan di sini A sama dengan min F E pangkat KL sin L besar. Nah, sehingga fungsi gelombangnya akan menjadi seperti apa ya? Solusi fungsi gelombangnya. Nah, nanti masalah terakhir hanya masalah normalisasi ya. Nanti kalian bisa coba ya normalisasinya itu. Ya, aku nggak mau nyoba itu panjang kali ini. Kalau yang sinus kosinus mah enak. Yang eksponensial ini kan ya yang akan jadi ribet. Tapi tetap saja enak sih. Ya karena eksponensialnya kan nggak bergantung pada x ya. Nah, itu kalian bisa coba itu. Nanti ini ini ya. Nah, ini ada si 1 ya.
Nah, A-nya bergantung pada F sekarang. Ya, berarti A-nya sama dengan ini. A-nya kan ada min F ini ya. Min F, E pangkat KL, sinus KL, dikalikan apa ini? E pangkat KX, ya. Nah, yang kedua, si 2 ini, ya. Nilai apa? Nilai C-nya kan sama dengan 0. Ya, artinya hanya menyisakan solusi yang D ini, ya. Berarti itu sama dengan, ya, si 2 itu sama dengan, nah, sama dengan, eh, si 2 kan karena C-nya 0 itu kan, berarti kan D sin, ya, L, X, ya. Dan yang si 3, ini F-nya itu sama dengan itu ya, D, nah, F-nya itu sama dengan, nah, sebentar, ini kok nggak seragam ya fungsinya ya, sebentar, ini harus diseragamkan guys. Nah, kalau nggak seragam nanti nggak enak dilihat. Nah, oh gini aja. Karena kan F-nya kan sama dengan minus A ya, F-nya sama dengan minus A di sini, ya. F-nya kan sama dengan minus A ya. Nah, ini tak buat gini deh, tak manipulasi. Nah, ini bukan F, tapi yang ini F-nya kan sama dengan, jadi A, F-nya itu adalah minus A, ya. Nah, berarti di sini A kan ini kan 2A minus ya. Berarti kan A jadi minus D ini, ya. Dan F-nya adalah, ini kan sekarang lebih seragam nih sekarang. Ya, berarti F-nya adalah minus A, ya. Berarti minus D di sini. Nah, itu. A-nya berarti kan di sini minus D ya. Ya, ini minus D. Nah, sudah seragam sekarang ya. Yang si 3 itu F-nya kan sama dengan min D, E pangkat KL, nah, sin L besar, nah ini L kecil ya, L kecil, E pangkat minus KX ya. Nah, ini adalah solusi fungsi gelombang ya. Nah, ini solusi fungsi gelombang ya. Ini ya, ini solusi fungsi ke gelombangnya ya. Nah, itu ya. Nah, ya otomatis kita petakin aja di sini ya, petakin ini ya. Ini adalah solusi fungsi gelombangnya. Nah, sekarang sudah seragam itu. Nah, normalisasinya aku yakin mudah ya, karena satu fungsi doang ini. Ya, ini sin doang, ini eksponensial doang. Ya. Nah, begitu. Nah, sekarang kembali kepada permasalahan yang tadi, ya. Ini sekarang kita manipulasi lagi. Kalau 8 dibagi dengan 7, kira-kira bagaimana? Nilai L berapa itu sih yang memenuhi? Ya, persamaan 8 kita bagi dengan persamaan 7 di situ. Ya. Nah, persamaan 8 kita bagi dengan persamaan 7. Gitu. Nah, akan menjadi, ya, persamaan 8 tadi kan adalah ini ya. Persamaan 8 kan ini. Nah, itu kita tuliskan aja lah. Ini ya, 8 ini. Ya, kita ini tuliskan di sini. Nah, ini. Persamaannya itu ini. Nah, dibagi dengan persamaan 7 tadi. Ya. Ini. Ini ya. Nah, ini. Min KL ya. Jadi kita bagilah ya. Nah, ini kita bagi. Nah, ini. Ya. Begitu. Nah, ini kita bagi. Jadinya akan jadi seperti apa sih? Nah, ini A min F-nya coret. Ya. Nah, ini 2-nya coret, D-nya coret. Nah, cos-nya nggak dicoret ya. Ini coret. Nah, sehingga akan menjadi, K-nya nggak dicoret ini. Nah, ini akan menjadi di sini. Ya. Min K per L. Di sini, cos bagi sin kan kotangan. Ya, L besar. Ya. Nah, artinya di sini nilai apa namanya? Nilai K
akan menjadi minus L kotakan L besar. Nah, itu kan akan menjadi solusi lain, ya. Nah, akan menjadi solusi yang lain. Nah, ini adalah solusi gasal, ya. Ya, ini akan menjadi solusi yang gasal. Nah, ini. Nanti fungsi gelombang yang ini itu antisimetri, ya. Solusi yang gasal. Nah, oke, begitu. Nah, ya seperti biasa ya, kita lakukan prosedur yang sama seperti kemarin ya. Nah, itu ini ya, kalau solusi gasal itu, ya kita lakukan lagi. Kemarin kan K itu sama dengan akar 2ME per H bar, dan L-nya itu sama dengan ya akar ya 2M V0 min E per H bar ya. Dari kedua ini kalau misalkan kita jumlahkan kan akan menjadi ya solusi yang bergantung pada V0 saja ya. Nah, kalau kita masukkan di sini K kuadratnya kan sama dengan L kuadrat ya, kotangan kuadrat, keluarkan aja. Kotangan kuadrat LL tambahkan 1 ya, ini sama dengan 2M V0 per H bar kuadrat. Kalau kedua ruas tak kalikan L besar, itu kan bisa-bisa saja. Nah, lalu kita misalkan di sini ya, misal di sini ya, misal Z-nya sama dengan L kecil L besar dan Z0 adalah parameter yang bergantung pada ya 2M V0 per H bar dikalikan L ya. Nah, maka nanti kita punya di sini ya Z kuadrat itu sama dengan kotangan kuadrat Z plus 1 di sini sama dengan Z0 kuadrat ya. Nah, maka nanti setelah kita manipulasi kita punya min kotangan Z itu akan sama dengan Z0 per Z kuadrat min 1. Nah, inilah yang kita sebut dengan persamaan transendental ya. Nah, ini persamaan transendental ya. Nah, persamaan transendental ya. Nah, kita cari ini tadi kemarin berdasarkan nilai titik potongnya ya. Nah, sama juga halnya dengan yang ini ya, ini juga persamaan transendental ya. Nah, itu kita nggak usah pakai plot grafik ya, kita pakai intuisi aja lah ya. Nggak semuanya itu kasusnya numerik ya, karena kita orang teori, kita harus bisa mengakali ini dengan lebih baik ya. Nah, sekarang tadi parameter Z0 bergantung pada kedalaman V0 dan bergantung pada lebar sumur L. Nah, kita asumsikan sumurnya sangat dalam dan lebarnya juga sangat luas. Lebarnya sangat lebar. Maka kita punya di sini ya Z0-nya juga mendekati tak hingga. Nah, artinya di sini kalau Z0-nya mendekati tak hingga, maka parameter kotangan Z-nya juga mendekati tak hingga. Nah, di mana nilai kotangan itu kan ya, kotangan itu kan nilai kotangan itu kan cos per sin ya. Nah, cos per sin ya, cos Z per sin Z mendekati tak hingga, artinya parameter sin Z ya, ini kan akan mendekati 0 ya. Nilai berapa sin Z berapa yang mendekati 0, maka nilai Z-nya ini harus mendekati N sama dengan NP ya. Artinya sekarang Z-nya ada ketergantungan dengan N ya. Nah, bagaimana dengan variabel L-nya ya? Kalau variabel L-nya kan L-nya tadi kan definisinya Z per L besar ya. Maka kita punya sekarang L-nya bergantung pada N itu ya, itu tadi Zn per L alias sama dengan Np per L ya. Dia mempunyai ketergantungan pada L di situ. Nah, untuk variabel K-nya ya, K-nya itu kan akan sama dengan ya Kn ya, karena bergantung pada N itu min Ln kotangan ya Ln kalikan L ya. Begitu. Nah, kita punya solusi ini. Nah, karena masing-masing K dan L-nya bergantung pada N ya, di mana nilai N-nya itu ya 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, maka fungsi gelombang yang ada di sini itu fungsi gelombang yang sudah di sini
semua variabel K sama L-nya di sini juga semuanya bergantung pada L di situ. Ya. Nah, semuanya bergantung pada N maksudnya. Nah, ini. Ini ya. Nah, solusi fungsi gelombang jadi ini fungsi gelombang ya. Nah, ini semuanya di sini bergantung pada N di sini. Ini ya. Nah, variabel-variabelnya di sini. K-nya di sini bergantung pada N. Ya, ini L-nya bergantung pada N, KN. Ya, ini LN, ini ini KN, LN, LN. Nah, ini bergantung pada N, ini N, ini N. Ya, ini C-nya si N. Nah, ini ya kita kotakin di sini. Nah, ini kita punya solusi fungsi gelombang ya. Nah, lantas bagaimana dengan energinya? Ya, energinya bentuknya mirip ya dengan yang tadi di sini. Nah, mana tadi? Energinya mirip dengan solusi yang tadi ini. Nah, akan tetapi nilainya berbeda di mana? Kok ini sih? Nah, akan berbeda di nilai L yang mempengaruhi dia ya. Ini kalau tadi kan L-nya kan n plus setengah pi ya. Nah, kalau yang ini nilai yang ini itu bedanya di sini saja ya. Bedanya di mana? Di sini saja. Nah, ini L-nya sama dengan n kalikan pi di sini. Ya, sini. Nah, itu ya. Nah, tentu saja nanti energinya berada di bawah V0 sejauh h bar kuadrat L kuadrat per 2m ini tadi. Ya. Nah, sekarang ya nanti coba kalian plot ya. Kalian plot itu grafiknya siapapun yang bisa ya. Nah, nanti akan ada ini solusi yang apa namanya? Ini solusi genap ya, tak plotkan ya. Ini versiku ya. Nanti kalian silakan cari ya. Nah, ini nanti kalian silakan tolong buat yang lebih rapi ya. Nah, ini ya. Ini ya. Ini apa namanya? Berjarak dari min L ya. Di sini lah katakanlah min L 1 2 3 4 5 kotak 1 2 3 4 5 kotak. Ini L. Itu. Nah, sekarang ini yang solusi yang gasal juga tak plotkan ya. Nah, ini solusi yang gasal gimana nanti? Nah, kita bisa lihat ya. Nah, antisimetri itu gimana sih antisimetri itu? Nah, solusi yang gasal dan fungsi gelombang yang simetri itu bagaimana sih fungsi gelombang simetri itu? Nah, solusi gasal ya. Nah, ya, semuanya jelas manut ke ini ya, solusi yang genap dan gasal ya. Example ini solusi yang gasal ya ini ya. Ini solusi yang gasal dari ini. Nah, berarti manut di sini. Ini ya. Nah, ini kena di sini ya. Nah, sekarang solusi yang genap ya. Mana tadi? Solusi yang genap tadi si gelombang yang panjang tadi ya. Loh, kok balik pertama? Ini, ntar. Tadi ini ya. Nah, fungsi gelombang yang ini. Yang kosinus ini. Nah, ini. Oh iya, yang tadi ini aku salah kopas kayaknya ya. Ya, yang ini salah kopas aku. Ya, nggak apa-apa deh. Ini harusnya yang bergantung pada N tadi. Ya, ini bergantung pada N tadi. Ini N ya, ini N, ini N. Nah, ini N, ini N. Ya, ini N, ini N, ini N, ini N, ini N. Ya, ini N. Ya. Nah, yang ini ya, artinya apa? Yang ini nanti ya, nilai yang ini kan hanya ada solusi yang apa ya namanya ya? Solusi yang genap ya yang ini ya. Ini solusi genap, yang ini solusi yang gasal.
ya. Ini solusi yang dasar yang ini. Nah, berarti nanti fungsi globalnya itu hanya ada sin 0, sin 2, dan sin 4, ya. Gitu. Nah, yaudah kalau kita plot ya, nanti berarti ini ada yang pertama ya, yang yang ini nanti plotnya kalau nggak salah tuh gini. Nah, ini kita batasi ya jadi dua bagian di sini. Nah, ini kita batasi di sini. Nah, di sini. Nah, ya, di sini kalau misalkan kita gambarkan plot yang pertama itu gini, ya. Ini ya. Ini yang pertama ya. Nah, ini ya, ini harus ada tekukan di sini, ya. Tekukan di sini. Ini di sini tekukan di sini nih untuk menunjukkan dia ada solusi yang eksponensial minus yang eksponensial kx tadi, ya. Untuk lebih dari L yang ini dan kurang dari L yang ini. Ini kan ada yang kx dan min kx, ya. Solusi E pangkat minus itu kan solusinya kan gini. Nah, straight gini. Nah, gitu ya. Nah, itu. Terus ada juga bentuk yang kedua. Nah, itu ya, bentuk yang kedua itu ini. Nah, ini. Jadi aku pilih warna biru lah. Ini bentuk yang kedua dari sini ya. Nah, ini. Ini. Ya, tolong nanti kalian buat yang lebih rapi ya. Ini. Nah, ini kurang lebih gini. Terus gini ya. Nah, kan jadi nah ini harus ada tekukan lagi di sini. Ya, ada tekukan di sana. Nah, oke. Solusi yang berikutnya itu ada solusi juga yang bentuknya seperti ini. Ini bergantung dari beragam n-nya. Nah, ini straight ya. Ini nah ini ya, ini begini ya. Yang biru ini tak gabungkan lah ya. Nah, biar lebih jelas. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini perilaku fungsi fungsi gelombangnya itu. Nah, gini ya. Nah, ini solusi yang ke genap. Nah, sekarang solusi yang gasal bagaimana? Nah, ini kita batasi ya. Tadi sumbernya kan di daerah sini tadi. Nah, ini kan sumbernya di daerah sini tadi. Ya. Nah, oke. Ya, berarti kalau itu nanti juga beragam ya nanti ya. Nah, misalkan saja yang pertama itu begini. Yang pertama itu kalau nggak salah begini. Gini. Nah, ini kan harus ada lekukan di sini ya. Lekukan di sini. Nah, ini eh, ya koreksi aja kalau salah. Soalnya aku ini intuisi ini. Ya, ini ya. Itu yang pertama ya. Nah, terus yang kedua nanti akan bentuknya yang kedua aku ambil warna biru di sini. Ya, yang bentuknya yang kedua itu kan begini. Nah, ini ya, ini ya. Nah, ini shred. Ini ya. Nah, terus nah ini sorry kalau nggak bagus karena aku nggak pakai aplikasi di sini. Ya, ini ya. Nah, di sini harus ada lekukan lagi di sini. Ya. Ini yang kedua, terus ini yang berikutnya yang ketiga itu ada yang bentuknya seperti ini. Nah, ini. Nah, yang ini ya, gitu ya. Nah, ini. Nah, ini seperti biasa yang sini juga harus ada lekukan di sini ya.
Nah, ini Anda lakukan di sini. Nah, ini yang gini, ya, yang ini. Nah, gitu ya. Ragamnya sangat sangat banyak ya, dan seterusnya dan seterusnya. Menarik kalau itu di plot itu, ya. Nah, ini di daerah luar sumur, di sini di daerah luar sumur. Di dalam sumur dia yang beragam-beragam di sini. Nah, kalau misalkan di mana di dalam sumur, di luar sumur memang memang apa namanya eksponensial kebanyakan ya di bagian luar, dan solusi yang kurang dari V0 itu. Nah, nanti kalau kita lihat ya di sini trennya itu yang di sini ya, kalau kita ambil daerah kanan dan daerah kiri, nanti fungsi gelombangnya itu di sini akan berbentuk ini ya. Yang ini akan berbentuk Cn X sama dengan Cn min X ya. Artinya apa? Ya, di daerah yang kanan dan daerah kiri tuh bentuknya bisa dicerminkan gitu loh. Ya. Yang merah di sini. Misalkan yang merah di sini. Yang ini ya, di daerah merah ini di daerah sini dan di daerah sini kan sama ya bentuknya ya. Nah, dia dicerminkan seolah-olah ya. Yang di daerah sini ini beda di sini. Kalau kita punya di sini sama dengan minus 2 katakanlah di sini, berarti di daerah sini ya, ini minus 2, berarti di daerah sini nggak sama, sama dengan positifnya, ya. Artinya apa? Kalau yang solusi Gasal itu kan berbentuk seperti ini, ya. Cn itu sama dengan Cn X itu akan sama dengan minus Cn min X, ya. Nah, fungsi gelombang yang demikian ini dikenal dengan apa? Fungsi gelombang simetrik. Yang seperti ini dikenal dengan nama fungsi gelombang ya anti simetrik ya. Nah, nanti kita juga bisa belajar ya di antisimetrik dan simetrik itu di masalah partikel identik ya. Kalau antisimetrik itu biasanya punyanya elektron ya. Punyanya yang partikel yang spinnya bulat ya, spin setengah, spin 3/2, spin yang 5/2 dan seterusnya. Kalau simetrik itu biasanya dipunyai oleh yang foton ya, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, itu kita sudah dapetin ya. Itu lengkap sekali di sini. Nah, mulai dari fungsi gelombangnya, mulai dari permasalahan energinya, itu sudah eh, lengkap sekali di sini. Gitu. Oke, ini aku cukupkan dulu sampai di sini. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan di sini. Aku stop dulu recording.